Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengucap syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang sangat besar, terutama adalah kenikmatan iman dan takwa kita yang masih melekat di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian akidah as-sahihah yang sampai kepada bagian bab yang kedua tentang tiga hal yang besar, yang amat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bahas di dalam bab tentang keumuman sifat universalitas risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang sudah kita bahas kemarin adalah keumuman lafaz-lafaz Al-Qur'an yang sudah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini tidak seperti Taurat, tidak seperti Zabur, tidak seperti Injil yang diturunkan Allah kepada nabinya masing-masing itu hanya terbatas kepada umat-umatnya. Tetapi Al-Quran ini adalah diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu yang dimaksud dengan risalah umum yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya di antaranya surat Al-A'raf ayat 158. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ada kalimat yang menyebut ya ayyuhan nas seperti kemarin, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu sifatnya kalimat itu adalah umum. Jadi yang dipanggil itu adalah seluruh umat manusia. Inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya kepada kamu semuanya jami'an, ditegaskan lagi, secara keseluruhan. Alladzi adalah zat, lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulkus samawati wal ardi, kerajaan yang ada di langit dan kerajaan di bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil mutawatir, di dalam hadisnya yang mutawatir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu
ba'atha ilayya minal jinni wal insi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus juga kepada bangsa jin dan juga manusia. Itu yang sudah kita bahas berlalu pada kesempatan yang kemarin itu. Wa minal ahaditsis sahihah, dan dari beberapa hadis-hadis, banyak hadis yang sahih, anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummati yahudiyan wala nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u, tidaklah seseorang yang mendengar bi kepadaku, kata Rasulullah, yaitu mendengar sabda Rasulullah, mendengar Al-Quranul Karim, min hadhil ummah, dari seluruh umat Yahudian, baik itu umat Yahudi wala Nasranian ataupun umat Nasrani, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak mempercayaiku, illa dakhalan nar, kecuali orang itu akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini berlaku untuk seluruh umat semuanya, tidak pandang itu Yahudi atau Nasrani. Kalau kemudian mereka mendengar Al-Quran dan sabda Rasulullah dan dia tidak beriman, tidak mempercayainya, maka dia hukumnya wajib masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jamaah sekalian. Wa qala Sa'id Ibnu Jabir, berkata Sa'id Ibnu Jabir, tasdiqu dzalika fi kitabillah. Menurut Sa'id bin Jabir, sabda Rasulullah ini bahkan ditegaskan oleh Al-Quran di dalam surat Hud ayat 17. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu. Barang siapa yang ingkar, kufur kepadaku atau kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal ahzabi, dari kaum atau keturunan ahzab, fannaru mau'iduhu, maka wajib baginya tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal hadithi mutawatirun anhu ma'lumun. Nah, maknanya hadis itu jelas, sangat umum, dan hadis ini diriwayatkan banyak perawi. Mutawatir itu namanya banyak yang meriwayatkannya. Hadisnya yang dikutip di dalam bab alinea yang pertama tadi yang itu adalah ditegaskan oleh Al-Quran surat Hud ayat 17. Fa idza kanal amru kadzalika lazima annahu sallallahu alaihi wasallam rasulun ila kulli
tawafin. Maka dari itu adalah seluruh perkara yang demikian itu, yang senada maksudnya dengan hadis yang awal tadi atau dengan Al-Quran surat Hud tadi itu, kadzalika lazima annahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib bagi seluruh kelompok, seluruh jenis manusia dan jin itu, kalau mereka tidak beriman kepada kitab Allah dan tidak mempercayai Muhammad Rasulullah, maka dia hukumnya adalah wajib masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian, sehingga kita mudah-mudahan selalu dapat penjelasan bagaimana kita harus bersikap kepada Al-Quran, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dikelompokkan kepada orang-orang yang kemudian nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.